alhamdulillah selesai pada waktunya. Selesai pada waktunya dan saya meyakini Bapak juga akan sama. Oke, Bapak Ibu, mohon izin saya sapa Bu. Saya cepat aja ya karena ini materinya menarik nih, jadi jangan banyak-banyak nyapanya katanya. Bu Yola, Damang Bu Yola, sehat Alhamdulillah, saya kumaha Bapak sawang sulna. kami. Pak Asep, Cengli, Damang Pak Asep, Alhamdulillah pangestu Pak. kami Bu Ika, sehat Bu Ika, Saya Bapak. mohon Bu Kulsum, sehat Bu Kulsum, Alhamdulillah, Alhamdulillah Bapak, Bapak sehat. kami Bu Nurul, Alhamdulillah, sehat Bapak. Bu Leni, Alhamdulillah Bapak sehat. Bu Leni malah belum ketemu saya ya, Belum Bapak? Iya, dengan saya nih. iya Nganten, Pak. nganten. Bu Yeti yang punya hikmah, sehat Bu. Alhamdulillah sehat Bapak. Semoga Punya Bapak sehat hikmah. jasmani, rohani, dan sehat kantongnya Oh, juga. luar Amin. biasa doanya, amin Amin. panjang. Larang. Bu Kumalasari, selamat di perjalanan, sehat selalu. Amin, amin Bapak. Sehat selalu juga untuk Bapak dan Berikutnya Pak Salman Alfarisi, sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Pak Salman lagi nggak ngajar kan ya? Kan libur. Sedang ya, cuma lagi Eh, jagain gerbang sekolah Pak. ya ilah, ilah. Perangkap Rajin pekerjaannya. banget sekolahnya. Udah berkeluarga belum Pak Salman? Punten. Udah Pak, Alhamdulillah. Punya putra berapa? Alhamdulillah sudah 2 Pak. Oh, luar biasa. Keren. Eh, sehat selalu Pak Yogi. Pak Yogi apa Pak Kosasi ya? Pak Yogi ya, Pak Yogi. Pak Yogi, Alhamdulillah Pak sehat. Sehat selalu. Ya, amin. Pak Rifki, Damang Pak Rifki. Alhamdulillah, damang Bapak. Sawalarna sehat ya Pak. Mohon sami-sami. Bu Wini, sehat Bu Wini. Alhamdulillah, sehat Pak. Ya, alhamdulillah. Pak PJ, Pak Riki. Aduh ya, Pak Riki. Sehat Pak Riki. Alhamdulillah sehat Pak. Oh, Pak Riki banyak utangnya sama saya. Tagih Pak, tagih. Ini lagi nyari Pak. Lagi nyari teori Pak. Oh, kan jangan jujur Pak. Ini bukan grup bimbingan. Oke, Pak Teguh, sehat Pak Teguh. Oh, alhamdulillah. Pak Bu Akroma, sehat Bu Akroma. Bu Akroma gak bergerak kayaknya nih. Oh, Alhamdulillah, luar biasa sehat sekali Bapak. Bu Akroma di rumah apa di mana nih? Di rumah. Di rumah Pak, di rumah. Oh, alhamdulillah. Bu Diana, sehat Bu Diana. Alhamdulillah sedang tidak sehat, kurang sehat Pak. Ini saya Pantesan. lagi ngantri di poli gigi. Ya Allah, siapa yang sakit? Saya Pak, gusinya bengkak. Udah 2 hari. Tuh, itu kerasa banget itu. Aduh iya, makanya saya izin kalau misalkan nanti saya masuk opkem ya Pak ya. Iya, Mangga. Semoga lekas sehat. Amin, Bapak sehat-sehat juga. Hmm. Tapi kalau kue-kue kering mah aman ya Bu ya, jadi awet ya, nggak dimakan. Aduh, nggak bisa Pak, susah makan juga. Ya, ya, benar. Bu Tuti sehat Bu Tuti? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak juga sehat ya. Ya, sama-sama. Bu Titi Bogor ya? Pak apa? Tajur apa? Saya. Bogor Pak. Oh, Bogor, Teman Bogor. kampungnya di Sumatera Pak. Ini insya Allah Oh, mau mudik. kemana Bu Sumateranya? Jambi. Oh, Jambi Jambi. Pak. Ya, 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 ya. Jauh Luar biasa, mantap. laut. Hmm. Alhamdulillah. Sehat tuh, sehat selalu. Bu Lintang, sehat Bu Lintang. Alhamdulillah Bapak sehat. Di rumah ini, lagi di rumah. Iya di rumah. Oke. Berikutnya Pak Panji. Pak Panji, dalam Pak Panji. Iya Pak, lagi kurang Oh, sehat Pak. kenapa? Giginya bengkak lagi? Enggak.
Enggak, Pak, ini lagi sakit mata, Pak. Jadi Oh, mohon izin nanti kalau off cam karena nggak bisa lama-lama depan laptop, Pak. pakai kacamata hitam bisa. Kan nggak bakal nular ini ke kita juga. Oke, lekas Mohon, sehat, Bapak. Pak. Mohon. Bapak Ibu, kita akan mulai materi seperti biasa, kemudian kita bagi 2 termin juga seperti biasa. Semoga menjadi kebiasaan bagi kita dan seperti biasa juga di 15 menit terakhir, 20 menit terakhir seperti biasa akan saya berikan soal pendalaman tentang literasi numerik. Gitu ya Bapak Ibu ya. Aku bilang mata kuliah pelajaran mah takut ditanya saya nggak bisa. Tenang aja, insya Allah untuk mengingatkan kita. Oke Bapak Ibu, kita mulai kami serahkan waktunya kepada kelompok 2. Silakan Mangga. Baik, terima kasih Bapak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan rekan-rekan semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, ada Bapak Muhammad Salman, ada Bapak Asep Sopian Sauri, ada Ibu Nurul Alvin, dan ada Ibu Leni Yulianti. Nah, ini nama-nama kelompok kami. Judul yang akan kami sampaikan pada hari ini yaitu kajian pembelajaran berbasis literasi sains dan numerik pada siswa. Kita bagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama yaitu pemaparan materi, sesi kedua yaitu tanya jawab, sesi ketiga yaitu penguatan dari Bapak dosen. Langsung saja, pemateri pertama akan langsung disampaikan oleh Bapak Asep Sopian. Kepada Bapak Asep, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk slide pertama tentang kajian pembelajaran berbasis literasi dan sains numerik pada siswa, dimulai dari bab 1, pendahuluan tentang latar belakang. Pada latar belakang ini akan membahas literasi sains dan numerasi merupakan keterampilan yang fundamental. Kemampuan ini tidak hanya berperan dalam memahami konsep ilmiah, tapi juga dalam pengambilan keputusan berbasis bukti serta penyelesaian. Kompetensi ini menjadi semakin esensial bagi generasi muda. Berdasarkan PISA 2022, skor rata-rata literasi sains turun 13 poin menjadi 383, terpaut 102 poin dari rata-rata global. Skor rata-rata literasi matematika turun 13 poin, 366, terpaut 106 poin dari rata-rata global. Laporan lanjut dari CEA 2019, sekitar 60% siswa belum mencapai tingkat literasi numerik dasar. Studi ini menyoroti banyak siswa mengalami kesulitan dalam membaca grafik, pola angka, menghubungkan konsep numerik dengan fenomena nyata. Data ini kemudian semakin diperkuat dengan data Kemendikbudristek yang menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam membaca meraih skor 359 poin, matematika 366, dan 383 pada ANBK 2000 tahun 2022. Selanjutnya, di visualisasi data, Ibu, boleh kita lihat langsung ke visualisasi data. Nah, oke. Bila kita lihat data berikut, data ini saya ambil dari sumber PISA 2002, NBK 2002, dan Kemendikbudristek. Gitu. Pada visualisasi ini ada sekitar 4 visualisasi data yang saya rangkum dari latar belakang. Pertama,
Untuk poin yang visualisasi data skor PISA di Indonesia dengan rata-rata global pada tahun 2018 dan 2022. Menunjukkan tren penurunan yang mengkhawatirkan pada skor PISA Indonesia dari tahun 2018 ke 2022. Baik untuk literasi sains maupun literasi matematika. Terdapat penurunan sebesar 13 poin. Yang memprihatinkan adalah kesenjangan signifikan antara Indonesia dengan rata-rata global pada tahun 2022. Skor literasi Indonesia 383 masih tertinggal 102 poin dari rata-rata global 485. Sementara untuk literasi matematika, skor Indonesia 366 tertinggal 106 poin dari rata-rata global yaitu 472. Selanjutnya di visualisasi data presentasi siswa yang belum mencapai literasi numerik dasar. Dari sini kita bisa analisis bahwa 60 siswa belum mencapai tingkat literasi numerik dasar. Pada lingkaran ini menunjukkan presentasi siswa Indonesia yang belum mencapai tingkat literasi numerik dasar berdasarkan laporan CAE PLM 2019. Apakah itu CAE PLM 2019? Adalah program penilaian pembelajaran di tingkat dasar yang dilakukan di Asia Tenggara yang bertempat di Thailand atau Bangkok. Pada survei yang dilakukan CAE PLM 2019 adalah pertama survei setiap 5 tahun sekali, kalau PISA kan 3 tahun sekali ya. Selanjutnya mengumpulkan data hasil belajar kelas 5 dalam membaca dan matematika gitu. Dari diagram ini bisa disimpulkan bahwa 60% siswa Indonesia belum mencapai literasi numerik dasar berdasarkan studi ICE PLM 2019. Ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa masih kesulitan dalam memahami, mengaplikasikan konsep matematika dasar di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, di tren ANBK, di diagram tren skor ANBK 2022 berdasarkan 3 bidang. Kalau ANBK itu 3 bidang yang diukur adalah membaca, matematika, dan sains. Analisisnya adalah skor membaca 359 adalah yang terendah dibandingkan bidang lainnya. Selanjutnya skor matematika 366 terkait lebih tinggi daripada membaca. Dan sains 383 adalah yang tertinggi, tetapi secara keseluruhan masih rendah. Diagram ini memvisualisasikan bahwa di antara 3 bidang yang diukur ANBK 2022, untuk sains relatif lebih tinggi dibandingkan matematika dan membaca. Pola ini menarik karena menunjukkan bahwa siswa Indonesia, khususnya di Jawa Barat, memiliki kecenderungan untuk lebih mendalam memahami konsep ilmiah. Jadi konsep ilmiahnya yang didalami dibandingkan dengan keterampilan numerik dan literasi membaca. Nah, selanjutnya ada diagram perbandingan antara perkotaan dan pedesaan. Nah, yang di kota sama di desa nih, kabupaten sama kota. Ya, Bu ya. Orang kabupaten sama kota nih. Nah, dari diagram yang divisualisasikan menggambarkan kesenjangan yang signifikan antara prestasi literasi siswa di daerah perkotaan dan pedesaan. Untuk literasi sains, siswa di perkotaan mencapai skor 400, sementara siswa di pedesaan hanya mencapai 350. Kesenjangan serupa juga terlihat pada literasi matematika dengan skor 380 untuk perkotaan dan 300 untuk pedesaan. Kesenjangan ini merefleksikan ketidakmerataan akses terhadap infrastruktur pendidikan, akses teknologi, dan kualitas pengajaran di perkotaan dan di pedesaan. Cukup pemaparan untuk bab 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Bapak Asep. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Salman. Kepada Bapak Salman, dipersilakan. Baik, Bu Nurul, dan terima kasih banyak Pak Asep atas pemaparannya pada bab latar belakang dan juga pendahuluan. Insya Allah untuk saya akan menyampaikan mengenai kajian-kajian teoritis di pembelajaran numerik dan juga literasi sains. Yang pertama ini adalah di
definisi literasi sains menurut beberapa sumber dan juga ahli, antaranya OECD 2019, PISA, dan juga Hal Group, dan juga oleh Lebah. Nah, cuma saya di sini akan menyimpulkan saja menurut definisi literasi sains dari sumber ahli, bisa kita simpulkan bahwa literasi sains adalah sebuah ilmu yang memungkinkan seseorang ataupun masyarakat untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti dan juga riset ilmiah. Lalu di sini ada definisi dari literasi numerik. Ada beberapa sumber yang dikutip, diantaranya dari Burung Cockcroft 1982, lalu ada dari Departemen Pendidikan Australia 2019, dan dapat disimpulkan dari kedua definisi literasi numerik. Literasi numerik tidak hanya mencakup pada keterampilan berhitung, tetapi juga mencakup pemecahan masalah, logika berpikir, serta kemampuan mengkomunikasikan informasi numerik secara efektif dan kontekstual. Ya, keduanya, nah dari kedua definisi tersebut sangat berkaitan dalam membentuk masyarakat atau individu yang dapat menghadapi tantangan global dengan pemikiran berbasis ilmiah, bukti, dan analisis yang rasional. Lanjut lagi, ini adalah analisis dan tantangan dalam pembelajaran sains dan numerik. Di antaranya ada 6 aspek yang kami dapat simpulkan, di antaranya metode pembelajaran, kontekstual materi, di sini kami sampaikan beserta referensi yang kami ambil. Ada 6 aspek. Pertama, metode pembelajaran, kontekstualisasi materi, pemanfaatan teknologi, validitas informasi ilmiah, fasilitas dan sarana, serta kompetensi guru. Nah, dari 6 aspek ini, mungkin bisa kita refleksikan juga ya bahwa tidak terlepas dari pembelajaran sehari-hari, diantaranya metode pembelajaran, yaitu permasalahannya memang masih banyak guru yang menggunakan metode ceramah dan soal latihan yang berbasis hafalan atau masih belum terstruktur secara C1 sampai C6 yang biasanya misalkan di SD itu sudah minimal sudah memasukkan C4 ke atas ya gitu. Nah, kontekstual materi. Nah, di sini memang mungkin karena pembelajarannya masih menggunakan metode ceramah, jadi kontekstualisasi materi terhadap kehidupan nyatanya masih kurang. Itu pun berdasarkan dengan referensi yang kami ambil. Lalu pemanfaatan teknologi. Nah, pemanfaatan teknologi ini mungkin bisa kita lihat juga secara sadari ya berdasarkan UNESCO juga ada penelitian tersendiri, tapi secara kenyataan di lapangan pun bisa kita sadari bahwa tidak semua atau tidak bahkan ada sebagian guru yang belum bisa mengoptimalkan teknologi informasi dalam pembelajaran. Lalu validitas informasi ilmiah ini mungkin bisa kita lihat dari literasi-literasi dan juga kita bisa tes langsung ke siswa mungkin secara langsung. Di sini siswa sangat masih kesulitan dalam membedakan informasi yang valid dan tidak valid atau mencari sumber yang valid atau yang tidak valid. Ya, terkadang siswa karena bisa mudah dalam mengakses informasi, tapi mereka sebenarnya tidak tahu informasi itu sebenarnya valid atau tidak, atau baik atau tidak, atau terpercaya atau tidaknya. Lalu fasilitas dan sarana. Nah, fasilitas dan sarana ini mungkin masih banyak keterbatasan, di antaranya keterbatasan laboratorium dan alat peraga untuk praktik pembelajaran, terutama di dalam pembelajaran literasi sains ya, yang dimana emang harus terstruktur ilmiah dan juga bisa dinyatakan sebagai bukti. Standar di perkotaan pun tidak banyak sekolah yang bisa menyediakan fasilitas dan sarana yang lebih lengkap, apalagi kita melihat di kisaran pedesaan ataupun di pinggiran-pinggiran kota. Nah, ini pun didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh McKinsey dan
company-nya 2022. Ini penelitian dari luar negeri. Terakhir, aspeknya adalah kompetensi guru. Masih terbatasnya pelatihan berkelanjutan bagi guru dalam menerapkan pendekatan yang inovatif. Nah, lalu di sini ada keterampilan numerik esensial. Nah, keterampilan numerik esensial ini adalah salah satu keterampilan yang sangat penting, esensial yang cukup penting dalam literasi numerik gitu. Ataupun sebenarnya bisa dipergunakan oleh di berbagai bidang juga. Yang pertama analisis data. Nah, di sini kalau keterampilan analisis data ini yaitu mengumpulkan, mengorganisasikan dan menyajikan menginterpretasikan data. Ya, terus ya contoh penerapannya coba mengumpulkan data, menganalisis hasil eksperimen dalam bentuk grafik, lalu ada logika matematika juga. Kemampuan untuk berpikir logis, ya di mana untuk logika matematika ini berpikir logis yang di mana kita bisa melakukan penalaran deduktif dan induktif. Terus lalu ada pemecahan masalah kuantitatif, estimasi dan pengukuran, pemodelan matematika, dan literasi statistik. Ya, nah di sini ada integrasi literasi sains dan numerik dalam pembelajaran. Nah, untuk integrasinya, di antara lain aspek integrasi itu bisa pembelajaran kontekstual. Nah, di sini mengaitkan konsep sains dan matematika dalam permasalahan nyata atau dalam suatu pendekatan itu bisa kenal kita sebagai CRT yang mungkin bisa dikoreksi. Nah, terus juga ada pengembangan keterampilan terpadu. Ini beberapa informasinya sudah dicantumkan oleh kami. Nah, keterampilan terpadu ini melatih penggunaan keterampilan numerik dan dalam fenomena ilmiah. Artinya pengembangan keterampilan terpadu ini bisa dipergunakan dalam beberapa pelajaran, contohnya dalam sebuah materi misalkan gitu. Nah, di sini bisa juga ada penguatan pemahaman konseptual. Nah, untuk di sini menggunakan representasi matematis untuk konsep sains, memperdalam konsep abstrak melalui kuantifikasi. Nah, terus ada pemecahan masalah kompleks dan juga ada literasi data ilmiah. Sinergi antara sains dan numerik dalam konteks interdisipliner. Bidang sinerginya ada pemodelan sistem kompleks, lalu analisis fenomena alam, validasi teori ilmiah, visualisasi data kompleks, dan pengembangan teknologi baru. Untuk pemodelan sistem kompleks itu penyediaan alat yang memodelkan sistem ilmiah kompleks, misalkan menyediakan model untuk perubahan iklim dan dinamika ekosistem. Lalu fenomena alam itu bisa kita lihat dari materi gelombang cahaya dan juga pola cuaca. Nah, sebenarnya bisa diaplikasikan atau ditunjukkan medianya. Validasi teori ilmiah, ya pengujian, prediksi. Di sini lebih ke pendekatan matematis dan ya pengujian prediksi relativitas umum dan mekanika kuantum, terutama misalkan bisa dipergunakan di tingkat SMA atau SMK ya. Untuk di tingkat dasar mungkin bisa kita pakai materi yang lebih sederhana. Visualisasi data kompleks artinya yang tadi bisa kita sederhanakan, yaitu memvisualisasikan data kuantitatif sehingga bisa menjadi diagram-diagram yang mudah untuk dipahami. Pengembangan teknologi baru. Nah, ini untuk pengembangan
teknologi baru mungkin bisa kolaborasikan antara sains dan matematika untuk teknologi inovatif, kayak pengembangan AI, nanoteknologi, dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa teori pembelajaran yang mungkin relevan dalam eh, pengembangan literasi sains dan juga literasi numerik. Di antaranya ada beberapa pendapat ahli dan juga penelitian yang kami kutip, di antaranya teori konstruktivisme Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Lalu ada konstruksi sosial juga yang tadi sama juga dari ahli Lev Vygotsky. Teori kognitif dari Jerome Bernard dan pedagogi berbasis inquiry dari John Dewey. Teori kecerdasan majemuk dari Howard Gardner dan juga teori pemrosesan informasi dari Alan Bardley dan juga Robert Jahn. Nah, untuk konstruktivisme itu pengetahuan dibangun secara aktif oleh pengalaman dan interaksi sosial, yang dimana pengalaman itu dibangun oleh pengalaman itu dibangun dari pembelajaran bermakna yang dilakukan secara langsung oleh siswa. Nah, untuk konstruktivisme sosial, ini dibangunnya secara pengalaman melalui interaksi sosial dan bahasa. Untuk teori kognitifnya, belajar melibatkan proses mental aktif dan organisasi materi, yang dimana salah satunya adalah pertukaran informasi di antara guru dan siswa ataupun siswa dan siswa. Nah, untuk pedagogi berbasis inquiry, nah ini di mana siswa belajar meneliti, melakukan penyidikan dan juga penyelesaian masalah, yang dimana bisa kita arahkan siswa untuk meneliti ataupun mengamati sesuatu agar mereka mendapat pembelajaran dari proses penelitian. Lalu dari teori kecerdasan majemuk, nah yang tadi sudah disampaikan mungkin di mata kuliah sebelumnya ya, ada individu memiliki berbagai jenis kecerdasan yang berbeda yang sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk membuat sebuah proses pembelajaran lebih bermakna. Nah, terus juga ada teori pemrosesan informasi yang tadi sudah dibahas juga di kajian teori awal, bahwa belajar melibatkan proses penerimaan, penyimpanan, dan pemanggilan informasi. Yang artinya belajar itu tidak terlepas dari kita melakukan riset, observasi, pengolahan data, dan juga informasi, sehingga bisa menarik kesimpulan atau menarik sebuah hal yang bisa kita jadikan sebuah pengalaman ataupun bisa kita asah jadi sebagai skill juga. Nah, tadi adalah teori-teorinya, dan ini adalah beberapa pendekatan menurut jurnal dan juga menurut penelitian yang sudah dilakukan. Ada beberapa pendekatan yang mungkin bisa diimplementasikan dalam pembelajaran. Yaitu yang pertama adalah pendekatan STEM. Nah, pendekatan STEM ini mungkin ada beberapa juga nih di antara teman-teman kita yang meneliti dari pendekatan STEM. Nah, ternyata pendekatan STEM ini bisa dipergunakan untuk kajian literasi sains dan juga literasi matematika, di antaranya karena mengintegrasikan sains, teknologi, teknik, matematika, dan seni. Nah, ya. Ini ada contoh implementasinya berdasarkan sumber informasi, lalu ada proses pembelajaran berbasis masalah, atau mungkin biasa kita kenal sebagai model itu ya, PBL ya, gitu. Problem based learning, yang dimana siswa mencoba menyelesaikan masalah yang sudah sedang diteliti gitu, atau meneliti sebuah masalah. Nah, mungkin di sini contoh implementasinya sebagai contoh implementasi dari penelitian yang sudah kami cantumkan. Lalu ada penyelidikan ilmiah terbimbing, ya mungkin ini bisa melalui eksperimen dan juga analisis menggunakan metode matematis. Nah, di sini menyelidiki faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis dengan analisis statistik berdasarkan penelitian yang sudah kami cantumkan. Lalu ada proyek rekayasa, di mana
merancang prototipe atau model menggunakan prinsip sains atau matematika. Di sini kita bisa melakukan pendekatan eksperimen yang mana merekayasa atau merancang prototipe. Prototipe itu rancangan awal membuat kendaraan atau sistem tata surya ya dan segala macam atau membuat resapan air dan segala macamnya. Lalu ada pendekatan simulasi dan pemodelan komputer. Nah, karena sekarang ini sebenarnya teknologi informasi sudah berkembang pesat, di mana kita bisa memanfaatkan hal itu untuk menggunakan software yang untuk memvisualisasikan beberapa materi yang tidak bisa dilihat secara langsung. Nah, itu contohnya adalah mensimulasikan orbit planet dengan persamaan gravitasi. Nah, yang tadi sudah disampaikan bisa memvisualisasikan apa yang sebenarnya tidak jauh atau sulit untuk dijangkau secara langsung gitu. Nah, bisa disimulasikan dan permodelan melalui komputer. Lalu ada ekspedisi pembelajaran. Nah, mungkin untuk ekspedisi pembelajaran ini bisa diintegrasikan juga atau digunakan implementasinya mengukur kualitas air sungai dan menganalisis parameter pemifika. Nah, ini yang diteliti oleh penelitian yang sudah kami cantumkan, yang dimana ekspedisi namanya juga ekspedisi pembelajaran, berarti ada pengalaman langsung yang bisa mereka ambil, di mana anak-anak melakukan sebuah perjalanan, di mana perjalanan ini memiliki tujuan untuk pembelajaran yang sudah ditujukan, contohnya pembelajaran melakukan ekspedisi sungai, misalkan, untuk mengukur kualitas air sungai. Gitu. Lalu ini ada hackathon science. Nah, kompetensi menyelesaikan tantangan ilmiah dengan keterampilan numerik. Implementasinya mengembangkan aplikasi menganalisis atau ya mungkin ini selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Bu Leni dari Baik, terima kasih Bapak Salman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Leni, dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu Nurul yang sudah memberikan kesempatan untuk menyampaikan materi terkait dari tabel 4, yaitu studi terdahulu tentang literasi, sains, dan numerasi. Nah, berikut adalah beberapa fokus penelitian yang dimana dalam tabel penelitian ini menyoroti temuan kunci dari studi terdahulu tentang literasi, sains, dan numerik. Pertama, yaitu integrasi literasi, sains, dan numerik dalam pembelajaran. Kemudian, kedua, itu pembelajaran berbasis STEM, yang dimana ada pendekatan terintegrasi secara signifikan, yaitu meningkatkan literasi sains dan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, literasi sains berkembang dalam spektrum multidimensi dan memerlukan instrumen pengukuran yang valid. Di sisi lain, temuan OECD pada tahun 2019 dan Wahyuni itu mengungkap kesenjangan literasi sains numerik antar negara dan kelompok sosial ekonomi, serta capaian literasi sains siswa Indonesia yang masih rendah. Secara keseluruhan, studi ini menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif, kurikulum terintegrasi, dan kebijakan pendidikan yang inklusif untuk meningkatkan literasi sains dan numerik, khususnya di konteks lokal seperti di Indonesia. Selanjutnya, boleh dilanjut selanjutnya. Tabel gap penelitian dalam literasi sains dan numerik. Di sini ada beberapa area gap. Yang pertama, integrasi kurikulum, asesmen terintegrasi, kemudian pelatihan guru, konteks lokal, teknologi digital, perspektif jangka panjang, dan pendekatan interdisipliner. Nah, pada penelitian ini itu mengidentifikasi 6 area gap yang utama dalam penelitian literasi sains dan numerik. Yang pertama, pada integrasi kurikulum sains matematika itu masih memerlukan pengembangan model sistematis.
Kemudian yang kedua, asesmen terintegrasi lintas disiplin itu belum tersedia sehingga diperlukan instrumen yang komprehensif. Kemudian yang ketiga, dari pelatihan guru itu perlu ditingkatkan melalui penelitian efektivitas model pelatihan yang mendukung pelajaran terintegrasi. Yang keempat, dominasi penelitian ini dari negara maju menuntut adaptasi pendekatan ke konteks lokal. Kemudian yang kelima, pemanfaatan teknologi digital itu belum optimal sehingga perlu adanya eksplorasi perannya dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, kurangnya studi yang menghambat pemahaman dampak jangka panjang literasi sains numerik terhadap karir dan partisipasi sosial. Nah, rekomendasi ini menekankan pentingnya penelitian kolaboratif berbasis konteks lokal dan berorientasi masa depan untuk menjawab tantangan multidisiplin dalam pendidikan. Selanjutnya, berikut adalah tabel literatur review literasi sains dan numerik. Nah, itu ada beberapa judul artikel yang dapat kita lihat, mulai dari judul artikel boleh dilihat sama Bapak Ibu sekalian. Dari beberapa penelitian ini dapat disimpulkan bahwa literatur review terkait literasi sains dan numerasi itu dapat meningkatkan upaya kompetensi siswa dalam kedua bidang ini memerlukan pendekatan multidimensi yang inovatif dan kontekstual. Nah, yang pertama, pada model pembelajaran berbasis konteks nyata dan teknologi itu terbukti efektif dalam meningkatkan literasi numerasi. Kemudian, yang kedua, literasi numerasi itu tidak hanya sekedar menguasai keterampilan matematika dasar, tetapi juga berperan penting dalam mengasah kemampuan berpikir logis dan pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga, metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini beragam, mulai dari literatur review, meta-analisis, hingga R&D. Nah, keunggulan dari metode berbasis literatur ini terletak pada kemampuan menyajikan cakupan temuan yang luas. Kemudian yang keempat, implikasi dari temuan ini mencakup aspek teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat bukti bahwa strategi pembelajaran inovatif berbasis konteks dan teknologi mampu meningkatkan literasi numerasi. Selanjutnya, Bu. Hasil analisis literatur review menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kontekstual dan teknologi efektif dalam meningkatkan literasi numerasi, metode pembelajaran berbasis learning atau PBL, PJBL, dan STEM, serta integrasi teknologi seperti augmented reality dan articulate storyline terbukti memperkuat pemahaman siswa. Literasi numerasi tidak hanya berkaitan dengan keterampilan matematika dasar, tetapi juga berperan dalam mengembangkan pemikiran logis dan kemampuan pemecahan masalah. Berbagai metode penelitian digunakan yang termasuk dari literatur, meta-analisis, SLR, R&D, mix method dengan cakupan luas, namun masih terbatas dalam penelitian. Nah, ini kenapa nih Bu Len ini? Baik, seluruh yang dikaji sangat relevan dan meningkatkan literasi, numerasi, dan sains, serta menjadi landasan akademik untuk metode pembelajaran yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya, baik, untuk materi saya cukupkan sekian dan saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Leni, Bapak Salman, dan Bapak Asep untuk pemaparan materinya. Kita langsung saja masuk ke sesi kedua, yaitu tanya jawab. Kami buka untuk 3 orang, dipersilahkan. Bagi rekan-rekan. Izin Bu Nurul. Boleh. Bapak Salman boleh sebentar untuk di off dulu. Baik, siapa dulu?
Izin saya Bu Ika dulu ya. Oke, silakan Bu Ika. Ya, baik, terima kasih. Eh, Merujuk pada paparan tadi di awal yang disampaikan oleh Pak Cengli, bahwa di sana Pak Cengli menyampaikan data terkait nilai hasil ANBK, begitu ya Pak Cengli ya. Nah, di sana dimunculkan pada grafik itu ada nilai literasi, ada nilai numerasi, dan ada nilai sains. Mungkin saya bukan mau bertanya ya Bu Nurul, hanya ingin mengkonfirmasi dan mendapatkan penguatan saja. Apakah pada proses ANBK itu data untuk sains itu memang dimunculkan? Karena setahu saya kalau untuk di SD ANBK itu kan yang proses di dalamnya itu ada AKM, Assessment Kompetensi Minimum, di mana di dalamnya itu anak-anak itu tesnya itu hanya literasi dan numerasi saja. Selain itu ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Jadi Sulingjar. Jadi yang saya tahu dalam proses AKM itu ANBK itu 3 itu. Jadi AKM kompetensi minimum untuk litnum, literasi numerasi, lalu survei karakter dan survei lingkungan belajar. Tapi tadi diperlihatkan bahwa di data tersebut itu ada data nilai sains gitu ya. Hanya ingin penguatan saja, sainsnya itu untuk hasil ANBK itu dari mana gitu. Karena kan kalau dari ANBK kita ke sekolah menerima raport pendidikan ya. Di raport pendidikan pun nilai yang muncul itu hanya nilai literasi, numerasi, seperti itu. Terus ada nilai karakter, kualitas pembelajaran, begitu. Itu saja mungkin minta penguatannya saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ika untuk pertanyaannya, luar biasa sekali. Intinya adalah apakah pada proses MBK data untuk sains itu dimunculkan. Baik, kita tampung dulu ya sebelum kita jawab. Kita langsung ke penanya kedua. Tadi siapa? Mohon izin. Izin, Bu. Pak Rifki sama Bu Pak ini Rifki. bukan? Oh, Pak Rifki. Baik, kepada Bapak Rifki dipersilahkan. Baik, hatur nuhun untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih. Izin bertanya untuk kelompok Bu Nurul dan teman-teman yang sudah hebat tadi menyampaikan materinya ya. Gini Bu, tadi kan disampaikan bahwa terdapat skor literasi, membaca, numerik, dan sains gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah ketika tadi ada skor yang turun gitu Bu, kira-kira apa sih penyebab utamanya? Apakah pure hanya dari nilai ANBK atau ada faktor lain gitu Bu? Kemudian, adakah indikator khusus yang harus dicapai oleh peserta didik di literasi sains dan literasi numerik, Bu? Gitu. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua tadi, mohon izin Bapak diulang lagi yang kedua. Pertanyaan kedua, apakah ada indikator khusus yang harus dicapai oleh peserta didik untuk tadi meningkatkan literasi sains dan literasi numerik, Bu? Baik, terima kasih Bapak Riki. Kita tampung dulu ya. Nanti saya ulangi lagi pertanyaannya. Langsung saja kepada penanya ketiga, Ibu Winnie dipersilahkan. Terima kasih Bu Nurul. Izin bertanya, tadi melihat penayangan itu ada tentang ANBK ya. Yang seperti disampaikan oleh tadi Ika, memang di ANBK itu ada 6 komponen seperti literasi, numerasi, iklim, dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan saya, pada umumnya di sekolah-sekolah itu literasi dan numerasi itu mendapatkan nilai yang kurang bagus, ada yang cenderung ada yang kuning gitu ya sebagian besar. Yang bagus itu kan berwarna hijau pada penilaian di raport pendidikan. Nah, apa sih strategi atau kiat-kiat yang harus kita laksanakan sebagai pengajar atau sebagai guru, strategi pembelajaran yang efektif itu untuk mengembangkan literasi numerasi pada siswa di tingkat sekolah
dasar. Itu aja Bu Nurul. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Winnie untuk pertanyaannya. Langsung saja kita jawab ya. Baik, rekan-rekan ada yang ingin menjawab? Untuk pertanyaan dari Ibu Ika, Bapak Rifki, dan Ibu Winnie. Oke, saya jawab pertanyaan pertama ya Bu ya. Baik, dipersilahkan Bapak Asep. Oke. Jadi ini pendapat pribadi ya Bu ya, gitu, dan paling pengalaman pribadi juga, bahwa saya tuh pernah baca tentang artikel yang pernah baca artikel juga terkait yang NBK dan apa namanya tuh yang terkait ujian yang di PKBM terkait yang proses ANBK ya. Ya ternyata dia PKBM pun ada yang namanya proses ANBK gitu. Nah, yang saya pernah baca di literatur literatur ANBK tuh, jadi ANBK itu yang diukur ada segi kognitif, ada segi non kognitif. Kalau yang kognitif itu yang diukur 3. Pertama literasi membaca, kedua literasi matematika, yang ketiga literasi sains. Kalau literasi membaca itu yang diukur adalah memahami, menganalisis gitu. Kalau misalkan yang di eh, matematika itu lebih kepada konsep-konsep penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau literasi sainsnya itu memahami, menganalisis konsep sains. Nah, di dalam ujian ANBK waktu itu saya pernah dampingin siswa. Memang ada soal IPA-nya di situ, gitu. Memang nggak banyak, gitu. Ada IPA-nya terkait debit, kalau nggak debit air, kalau nggak salah. Itu untuk jenjang paket C, kalau nggak salah tuh saya ingat paket C. Ada yang namanya debit air berapa, kayak begitu saya ingat saya. Nah, yang kedua, ada yang namanya yang diukur adalah aspek non-kognitif. Nah, kalau non-kognitif yang diukur adalah kemampuan berpikir kritis, terus kemampuan berkomunikasi, sama kemampuan bekerja sama, gitu. Itu saja sih Bu, yang menurut yang pernah saya baca di beberapa bahan bacaan yang saya pernah baca, gitu. Kalau misalkan ada tambahan atau perbaikan, saya sangat amat menerima gitu. Mungkin baru sampai situ aja saya membacanya gitu. Gitu Bu. Terima kasih. Itulah hasil dari jawaban saya Ibu. Gitu. Ya, baik, terima kasih Bapak Asep. Untuk rekan-rekan yang lain ada tambahan? Baik, Ibu Ika bagaimana? Mudah-mudahan tidak puas ya. Iya, Ya. soalnya gini, Ya. tadi kan contoh yang disampaikan Pak Cengli itu untuk paket C ya. Kalau paket C itu kan berarti setaranya bukan dengan sekolah dasar. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengetahui untuk apa di jenjang SMA, ANBK-nya itu literasi numerasinya seperti di SD atau ada tambahannya ya? Karena saya bolak-balik nih Pak Cengli, saya buka nih rapot pendidikan hasil ANBK, saya tidak menemukan ada nilai sains di situ, hanya ada literasi numerasi saja gitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Ika. Kita tampung dulu ya. Mungkin nanti kita minta pencerahan kepada Bapak dosen. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, boleh? Iya. Ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Bapak Rifki atau Ibu Winnie? Dari siapa yang kedua teh? Pak Rifki ya. Rifki, Terkait indikator khusus yang harus dicapai oleh siswa untuk meningkatkan literasi sains dan numerasi ya Bu. Tentunya memang ada beberapa indikator yang khusus dan perlu yang dicapai oleh siswa dalam meningkatkan literasi. Yang pertama misalnya pada literasi sains yang di mana itu mengacu siswa dalam memahami konsep sains dalam menerapkan kehidupan sehari-hari. Misalnya siswa itu mampu menjelaskan fenomena alam dalam konsep ilmiah yang tepat. Kemudian adanya siswa bisa mengidentifikasi suatu masalah, kemudian siswa dapat memahami atau menganalisis data dalam bentuk tabel, grafik, ataupun diagram. Kemudian penerapan sainsnya yaitu bisa menghubungkan konsep sains dengan isu-isu nyata seperti lingkungan,
Kemudian siswa juga mampu mengevaluasi informasi ilmiah dengan berpikir logis. Kemudian pada numerasinya yaitu kemampuan menggunakan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika siswa menguasai materi matematika dalam operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, itu kan lebih kepada kemampuan menggunakan konsep matematika dalam berhitung ya. Kemudian dalam pemecahan masalah di pelajaran matematika, misalnya siswa dapat menerapkan konsep matematika dalam berbagai situasi dan menemukan solusi ketika di sekolah dasar itu ada soal-soal cerita seperti itu. Kemudian untuk meningkatkan dari kedua keterampilan sains dan numerasi, keterampilan ini siswa juga perlu dibiasakan membaca teks ilmiah atau siswa tersebut mampu memecahkan suatu masalah yang sifatnya masalah nyata. Kemudian siswa tersebut mampu melakukan eksperimen dengan cara misalnya tadi ada keterkaitan dalam pembelajaran berbasis STEM. Nah, di dalam pembelajaran berbasis STEM itu kan ada sains, teknologi, kemudian dari keterkaitan tersebut kita kaitkan dengan tujuan pembelajarannya seperti itu, Bu. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu guru yang lain, silakan. Baik, ada tambahan dari rekan-rekan yang lain, Bapak Asep atau Bapak Salman? Cukup. Bagaimana dengan Bapak Rifki dengan jawabannya? Mudah-mudahan tidak puas. Siap, Bu. Supaya Terima kasih kami atas lebih banyak jawabannya. belajar. Baik, terima kasih. Izin untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Winnie. Tadi Ibu Winnie menanyakan, adakah kiat-kiat kita sebagai pengajar atau sebagai guru untuk mengembangkan literasi dan numerasi di kelas. Untuk pengembangan literasi di sekolah dasar yang pertama adalah membiasakan membaca dan menulis setiap hari. Misalnya mengajak anak untuk menulis jurnal sederhana atau pengalaman mereka secara sederhana. Kemudian yang kedua adalah mengintegrasikan literasi dalam semua mata pelajaran. Misalnya ajarkan siswa memahami isi soal cerita dalam matematika. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan media dan teknologi, membuat proyek sederhana seperti membuat mading kelas atau vlog-vlog kecil tentang cerita rakyat. Kemudian yang keempat adalah strategi membaca terbimbing, ajarkan teknik menemukan ide-ide pokok, kemudian menyimpulkan dan membuat prediksi dari teks. Kemudian untuk penguatan numerasinya, yang pertama adalah mengaitkan konsep matematika dengan kehidupan nyata, gunakan permainan seperti monopoli atau ular tangga untuk melatih hitung-hitungan. Yang kedua adalah menggunakan media konkret dan visual seperti membuat grafik atau diagram. Yang ketiga adalah pembelajaran berbasis masalah. Ajarkan siswa untuk berdiskusi, mencari bagaimana cara menjawab soal-soal yang harus dipecahkan. Mungkin itu jawabannya Ibu Winnie, bagaimana? Terima kasih Bu Nurul. Ada tambahan dari rekan-rekan yang lainnya? Cukup? Jika cukup untuk sesi tanya jawab, Bapak dosen bagaimana, dilanjutkan atau dicukupkan lanjut ke penguatan dari Bapak? Untuk tadi pertanyaan dari Ibu Ika, ada yang belum terjawab ya Bu ya? Itu jadi PR buat kami. Ya, terima kasih. Bagaimana Bapak Zainal, ini dilanjutkan tanya jawab atau langsung ke penguatan dari Bapak? Dilanjutkan aja dulu Bu, supaya nanti sekaligus. Oh baik. Ya, kita buka pertanyaan untuk 2 orang ya. Baik, ada yang ingin bertanya? Boleh saya, Bu Nurul? Oh baik, Ibu Yola, dipersilakan. Baik, terima kasih. Tadi di depan kan disampaikan tentang nilai PISA ya, nilai PISA. Sementara kita semua tahu bahwa PISA itu kan program evaluasi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dan pengetahuan siswa usia 15 tahun atau setara SMP dan SMA, sementara MTS maksudnya. Sementara kita ini kan
hampir rata-rata di Zoom ini kan di SD ya bergelutnya. Tentunya dalam menilai PISA itu kan ada standar dalam penilaian ya, khususnya numerasi. Contoh sederhana, minggu lalu kita kan diberi soal numerik juga ya. Kalau saya lihat tuh ada pengecoh gitu kan. Nah tentunya saya aja yang guru terkecoh gitu kan, apalagi anak-anak. Nah bagaimana solusinya, selain tentunya kita memberikan latihan, memberikan soal-soal dengan tingkatan yang berbeda, agar, nantinya gitu ya. Nah kita kan, basic di dasar dulu ya, bagaimana menumbuhkan, kemampuan anak dikaitkan jika kemampuan anak kan berbeda-beda. Ya tentunya kalau dalam, numerasi itu kan biasanya tidak jauh dari, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian ya. Jangan sampai nanti ketika sudah kelas 6 banyak ditemukan anak-anak itu yang belum hafal perkalian, belum tahu pembagian ya. Itu yang pertama dikaitkan dengan kemampuan anak, lalu yang kedua dengan perubahan kurikulum. Artinya begini, tahun ini contoh di sekolah saya kelas 6 tahun kemarin masih kurikulum 13, kelas 5 masih kurikulum 13. Sementara tahun ini kurikulum merdeka. Anak yang tahun kemarin kelas 5-nya kurikulum 13 naik ke kelas 6 kurikulum merdeka, ada beberapa materi yang belum diajarkan di kelas 5 dan di kurikulum merdeka kelas 6 juga tidak ada gitu. Jadi ketika anak menemukan soal yang di luar itu, mungkin dia akan tes ke SMP dan lain sebagainya, menemukan soal yang belum diajarkan. Nah, bagaimana di sini solusi kita sebagai pendidik selain tadi tentunya kita tentu memberikan latihan-latihan dan sebagainya. Seperti itu solusi kita sehingga nanti mungkin itu salah satu, dasar untuk meningkatkan nilai PISA kita. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Ibu Yola untuk pertanyaannya. Jadi, sebagai seorang guru itu selain kita memberikan latihan-latihan, bagaimana solusinya jika kita menemukan soal-soal yang belum diajarkan gitu, seperti itu ya intinya Ibu Yola ya. Baik, kita tampilkan dulu untuk pertanyaan satu orang lagi yang terakhir dipersilakan. Siapa? Ada? Monggo, satu lagi. Boleh, Bu. Baik, silahkan Ibu Kulsum. Ini datanya luar biasa kelompok ini ya. Sampai saya pusing ngelihatnya itu datanya banyak banget gitu. Sampai saya bingung ini tadi mau tanya apa ya. Cuma sepintas yang dibahas ini mah sesuai dengan di lapangan ya. Betul dengan ANBK, masih nyambung dengan ANBK. ANBK itu kan kaitannya dengan literasi numerik, literasi bahasa Indonesia gitu ya. Nah, ini permasalahannya adalah ketika anak mengikuti kegiatan ANBK, itu kan ada beberapa memang yang harus dimiliki kompetensi oleh anak, terutama digital. Nah, kebanyakan ada beberapa sekolah mungkin yang keterbatasan teknologi. Memang mungkin mereka sudah terbiasa membaca, sudah bisa membaca dengan narasi yang begitu banyak, ada yang kesulitan juga karena anak itu malas baca, intinya malas baca. Ditambah dengan sumber daya teknologinya yang memang mereka kadang-kadang ada beberapa anak yang baru gitu, yang baru membuka soal menggunakan komputer. Nah, bagaimana ini terutama solusi dari pemerintah sendiri terkait dengan adanya skor ANBK itu beberapa sekolah yang memang setiap tahun itu mengalami penurunan gitu. Jadi dilihat dari data PISA itu kan turun, kadang naik, kadang turun. Tapi banyak beberapa sekolah yang mengalami penurunan terkait dengan ketersediaan teknologi dan memang minat anak terhadap literasinya kurang. Ini yang perlu dilakukan oleh kita yang di lapangan dan apa yang diperlukan oleh yang harus dilakukan oleh pemerintah. Itu saja mungkin. Terima kasih, Bu Nurul. Baik, terima kasih Ibu Siti Kulsum. Pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari rekan-rekan. Baik, untuk rekan-rekan kelompok 2, ada yang ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Yola dan Ibu Siti Kulsum, mangga? Izin Bu Nurul, Baik. boleh diulang dulu pertanyaan dari Bu Yola ya, Bu? Tadi saya sempat Iya, kurang. pertanyaan dari Ibu Yola itu, kita sebagai guru itu selain memberikan latihan-latihan kepada siswa,
Kemudian ketika terjadi masalah, yaitu menemukan soal-soal yang belum diajarkan, itu bagaimana solusinya? Ya, seperti itu ya Bu Yola ya? Iya, iya. Sekali lagi ya. Nah itu Bapak. Kalau Bu izin saya mencoba menjawab. Di sini saya menjawab berdasarkan tadi pemaparan materi ya Bu. Jadi selain latihan ada juga pembiasaan yang perlu kita berikan kepada siswa di mana soal-soal itu bukan hanya dilatih tapi dibiasakan dalam bentuk pendekatan-pendekatan tertentu Bu. Misalkan mungkin menurut saya di sini kalau dari segi pembelajarannya bisa menggunakan beberapa pendekatan yang merujuk pada indikator-indikator yang bisa menaikkan literasi, kemampuan literasi membaca, literasi numerik, ataupun literasi sainsnya. Di mana jadi nggak cuma dikasih ketika mau ANBK, anak-anak karena sebulan lagi ANBK, ya ini latihan soal AKM gitu. Tapi sudah dibiasakan dari awal pembelajaran. Misalkan anak-anak dibiasakan untuk meneliti sesuatu, membaca sesuatu, menarik kesimpulan, atau melakukan eksperimen-eksperimen tertentu gitu. Dan juga tadi berkaitan mungkin tadi sempat menyinggung tentang adanya perubahan kurikulum ya Bu ya, gitu. Jadi ada beberapa materi yang mungkin ketika kurikulum 2013 ini belum sampai kelasnya, misalkan di kelas 6 tuh belum sampai sini, ternyata di kurikulum Merdeka ini sudah sampai seperti itu ya Bu ya. Gitu. Mungkin ini sedikit saja berbagi pengalaman. Jadi saya juga hampir sama menemui seperti itu. Jadi ketika saya mengajar kelas 5 terdahulu itu belum kurikulum Merdeka dan sekarang sudah kurikulum Merdeka, ternyata seperti itu. Ternyata tapi ketika saya perhatikan gitu mengenai perubahan kurikulum dan ketercapaian kemampuan siswa gitu ya. Pertama dari bentuk soal saja ya Bu ya, ini mungkin dari bentuk soal. Jadi kalau misalkan di bentuk soal sendiri dari pelajaran matematika untuk kurikulum Merdeka ini banyak soal-soal yang berbentuk soal cerita, sedangkan untuk di kurikulum 2013 gitu, ya mungkin soal untuk berbentuk soal ceritanya itu tidak lebih banyak daripada soal-soal yang langsung menentukan hasil gitu. Ya, kalau misalkan dari bentuk soal sendiri, mungkin di situ kita bisa melihat bahwa sebenarnya anak-anak ini perlu dibiasakan dengan pembelajaran-pembelajaran tertentu supaya nilai mereka bisa tidak terlalu terpaku pada latihan sebelum ANBK gitu, tapi sudah terbiasa dengan soal-soal seperti itu melalui pendekatan-pendekatan tertentu gitu. Nah itu mungkin salah satu pendapat saya gitu mengenai solusi bagaimana caranya menaikkan skor ANBK gitu. Nggak cuma lewat latihan, tapi melalui pendekatan-pendekatan pembelajaran yang sudah mungkin bisa disampaikan ya tadi lewat STEM, lewat pembelajaran berbasis masalah, seperti itu Bu. Ya. Terus tadi juga sedikit mengenai Bu Kulsum yang membahas tentang teknis. Jadi ada beberapa sekolah mungkin yang sebenarnya anak-anaknya udah bisa gitu, tapi karena berhubung dengan fasilitas sekolah yang kurang lengkap, tidak ada komputer dan sebagainya macamnya gitu, yang bisa pun jadi kesulitan, apalagi yang tidak bisa mungkin gitu, atau yang literasi literasi numerik dan membacanya sudah bagus karena keterbatasan fasilitas atau tidak terbiasa dengan teknis pengerjaan, jadi pengerjaannya kurang maksimal. Kalau terkait ini berbagi saja, mungkin kalau terkait di sekolah saya gitu. Jadi dari setelah COVID itu ya Bu. Jadi setelah COVID ini sekolah mengambil kebijakan untuk mengadakan ekstrakurikuler komputer. Tujuannya apa? Tujuannya untuk anak-anak sudah mulai melakukan pembelajaran mandiri atau terintegrasi dengan TK seperti itu. Jadi ketika pembelajaran nanti ada tes ANBK setidaknya untuk pembiasaan teknis pengerjaan itu bisa sedikit diminimalisir seperti itu Bu. Tapi mungkin saya juga kurang tahu untuk di sekolah-sekolah lain ya gitu karena berhubung kebijakan tersebut didukung juga oleh dukungan orang tua alhamdulillah gitu sehingga ekskul tersebut sangat membantu kami dalam pelaksanaan ANBK gitu. Jadi karena semuanya sudah
minimal sudah kenal teknis mengerjakan soal di komputer, jadi sudah terbiasa. Nah, lalu untuk mendekati hari-hari H gitu. Nah, selain mengandalkan dari program pemerintah tentang simulasi, lalu ada gladi bersih dan juga pelaksanaan, kami juga melakukan AKM secara langsung di eskul tersebut gitu, bekerja sama dengan pembina eskul komputer untuk melatih anak-anak dalam teknis pekerjaan. Nah, untuk menaikkan nilai untuk atau nge-push ya nilai AKM-nya gitu ya, tadi melalui pendekatan pembelajaran yang lebih mendukung literasi numerasi dan juga literasi membaca serta literasi sains dan juga mungkin ditambah dengan latihan-latihan seperti itu. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila masih kekurangan. Mohon diluruskan apabila ada kekeliruan, mungkin ditambahkan apabila ada kekurangan. Terima kasih Bu Nurul, terima kasih Bu Yola dan Terima kasih Bapak Salman. Bagaimana Ibu Yola? Baik, terima kasih. Berarti intinya pembiasaan ya, seperti zaman dulu kita kalau mau pulang sekolah itu 1 kali 1, 2 kali 1 gitu mungkin ya. Itu salah satu pembiasaan yang mendasar gitu ya. Baik, terima kasih jawabannya kelompok 2. Baik, sama-sama. Selanjutnya pertanyaan terakhir sebelum kita tutup dan masuk ke sesi ketiga. Pertanyaan dari Ibu Kulsum, bagaimana rekan-rekan? Ada yang mau membantu menjawab? Tadi sudah Izin Bu Nurul, dijawab. halo. Baik, Sudah dijawab. Bu Nurul, takut saya kelewat pertanyaan yang belum terjawab di termin pertama itu apa ya? Oh, pertanyaan dari Ibu Ika ya tentang di ANBK itu ada sains atau tidak ya? Dituliskan sains atau tidak. Betul nggak Ibu Ika? Mohon dikonfirmasi. Iya Pak. Jadi tadi saya hanya ingin mengkonfirmasi mendapatkan penguatan aja karena tadi di data yang disampaikan bahwa dari hasil ANBK itu ada nilai literasi, numerasi dan sains gitu. Sementara di sekolah dasar di saya di sekolah itu rapot pendidikan yang kita terima itu hanya ada nilai literasi dan numerasi gitu. Itu sih Pak. Maksudnya Itu itu bisa enggak, maksud saya supaya nggak melebar kemana-mana. Ini kan bisa dikonfirmasi ke semua yang membaca hasil dari rapot itu kan, oleh yang iya. lain. Bapak-bapak, ibu-ibu di sekolah lain sama ya Iya. literasi numerasi aja ya Iya, BSD-nya. sama. Iya, Sama. betul sama. Oh iya, hanya salah paham. Mungkin salah ketik aja Bu. Enggak. Ya, Pak. Iya. Iya, oke, siap. Dilanjut, silakan Bu Nurul. Baik, pertanyaan terakhir dari Ibu Winnie, bagaimana Pak Asep dan Bu Leni? Izin menjawab dulu untuk pertanyaan yang solusi ya, mengatasi solusi apabila ada beberapa sekolah yang melaksanakan ANBK, kemudian skornya itu menurun. Yang kedua ya Bu. Baik, jika ada sekolah yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan ANBK atau mengalami penurunan skor, itu ada beberapa solusi yang diterapkan untuk meningkatkan kesiapan dan dari hasil asesmen. Nah, yang pertama, solusi bagi sekolah yang mengalami kesulitan dalam pelaksanaan ANBK yaitu pertama tadi fasilitas komputer atau fasilitas internet yang terbatas. Nah, di sini sekolah juga solusinya sekolah itu dapat menjalin kerjasama dengan sekolah lain yang memiliki fasilitas lebih baik untuk melakukan ANBK secara menumpang. Nah, contoh sekolah saya sendiri itu kan di pelosok ya Bu, di Cikidang itu di Sawit itu keterbatasan internet sehingga untuk internet sendiri itu kita waktu kemarin itu waktu pelaksanaan NBK yang pertama itu kita memakai Orbit, Bu, tidak memakai WiFi. Jadi sekolah kita itu bekerja sama dengan sekolah yang lebih terdekat, kemudian dengan fasilitas komputer yang lengkap dan untuk di sekolah saya sendiri itu tidak memiliki laptop banyak gitu ya. Jadi sehingga kita dapat bekerja sama dengan sekolah lain untuk melaksanakan ANBK secara menumpang. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, dengan adanya pelatihan guru dan siswa dalam penggunaan teknologi. Nah, di dalam mengadakan simulasi ANBK agar siswa dan guru terbiasa dengan sistem ujian berbasis komputer,
kita memberikan pelatihan teknis bagi guru agar bisa membantu mengatasi kendala saat pelaksanaan. Kemudian yang pertama kita perlunya dukungan pemerintah dan dinas pendidikan. Yang pertama misalnya kita mengajukan bantuan atau misalnya kita mengajukan kepada pemerintah setempat untuk perbaikan atau perbaikan untuk menunjang dalam pelaksanaan NBK. Kemudian yang keduanya itu kita dapat memanfaatkan bantuan internet dari penyedia layanan atau kita dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk mendukung pendidikan digital. Kemudian solusi dari akademik dan psikologis terhadap siswa yang tadi sehingga munculnya skor yang menurun. Kita bisa melaksanakan bimbingan atau memberikan bimbingan belajar tambahan bagi siswa yang kurang siap. Misalnya kita bisa menyisipkan waktu pada jam istirahat, apalagi kan untuk kelas 5 ya ANBK itu dilaksanakan, apalagi di SD itu bukan tidak ada, cuman jarang pada pelajaran IT. Jadi ada beberapa waktu tertentu untuk belajar teknologi. Kemudian dalam meningkatkan motivasi siswa juga kita menjelaskan bahwa ANBK itu bukan ujian kelulusan, akan tetapi bertujuan untuk pemetaan pendidikan. Nah, di sini menciptakan suasana belajar yang nyaman dan tidak menekankan kepada siswa sehingga siswa dapat lebih percaya diri saat mengerjakan soal. Nah, mungkin apabila ada tambahan dari Bapak Ibu Guru, silakan. Mohon maaf apabila untuk jawaban kurang tepat. Terima kasih. Izin menambahkan mungkin ini ada Boleh, pengalaman ini Bu silakan Kulsum. Ibu. Iya, Boleh Bu Nurul? Boleh. Izin Bapak. Gini Bu Kulsum, ini pengalaman kami gitu ya. Memang nilai ANBK itu di rapat pendidikan itu fluktuatif, kadang naik, kadang turun ya itu. Nah, pengalaman dari kami itu jadi gini, kadang-kadang bisa dibilang untung-untungan gitu ya. Anak yang disampling itu kan datanya itu langsung dari sana gitu ya. Kita tidak bisa milih gitu. Betul sekali. Pada saat pelaksanaan 30 siswa namanya keluar gitu. Bisa jadi pada tahun ini kebetulan di sekolah kami itu anak-anak yang terpilih 30 itu rombongan anak-anak, mohon maaf misalkan gitu ya, dari kemampuan yang rata-rata ke bawah gitu. Sementara ANBK tahun sebelumnya anak yang kena sampling itu banyak anak yang rata-rata menengah ke atas gitu. Akibatnya hasil asesmennya di tahun ini turun karena memang anak-anak yang kena data untuk sampling untuk ikut ANBK-nya ya itu gitu. Jadi kadang-kadang guru-guru juga suka ini, malah tahun ini di sekolah tempat teman saya ada yang memang di sekolahnya itu ada anak yang kebutuhan khusus, intinya kemampuannya memang low banget, bukan tidak. Jadi belum didaftarkan di Dapodik bahwa anak tersebut itu berkebutuhan khusus. Nah, pada saat ANBK anak tersebut namanya keluar menjadi salah satu peserta ANBK. Sudah pasti kan kemampuannya memang itu di bawah rata-rata anak yang itu. Pasti itu juga akan berpengaruh kepada nilai hasil akhirnya. Jadi itu yang di luar kendali kita, mungkin ya. Kita sudah berupaya tadi untuk melakukan pembiasaan, terus tambahan jam gitu. Pada saat pelaksanaannya ternyata ada anak-anak yang khusus ternyata yang ikut kepanggil dan itu mempengaruhi nilai. Itu pengalaman dari saya mungkin gitu di sekolah saya Bu Kulsum ya. Ada naik turunnya nilai itu ya begitu. Jadi kadang untung-untungan lagi juga karena hanya 30 siswa dari sekian ratus siswa yang ada gitu. Terima kasih Bu Nurul. Sama Ibu Ika, luar biasa sekali. Terima kasih. Baik, untuk sesi kedua sudah selesai ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, kepada rekan-rekan kelompok 2, luar biasa sekali. Nurul sebentar boleh menanggapi sedikit. Saya nggak ditanya puas apa enggak. Oke, silakan Ibu Iya, Siti Tutur belum bagaimana? ditanya saya. Ada Masa dua yang iya. pertanyaan dari Bu Leni sama Ibu Ya, Ika. Bagaimana? Iya, saya menyimak tadi juga udah dibahas sih sebetulnya pas sama Pak Salman ya, sudah terjawab. Cuma memang poinnya adalah
ini adalah kita colek pemerintah nih. Kita colek pemerintah daerah bagaimana mengatasi sekolah-sekolah yang memang di pedalaman seperti yang dialami sama Bu Leni itu eh, untuk lebih apa ya, lebih memprioritaskan sekolah-sekolah yang terpencil, bagaimana memfasilitasi agar kegiatan AMBK itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian saya garis merah ya. Dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Ika, berarti AMBK itu jangan jangan apa ya, jangan ditekankan kepada guru kelas 5. Tetapi AMBK itu harus dipersiapkan dari awal anak mulai masuk sekolah. Dari literasi literasi numeriknya, kemudian numerasinya itu harus pembiasaannya dari kelas bawah. Jadi ketika anak masuk ke kelas 5 itu anak yang mengurangi presentasi anak yang siap itu. Ketika kita mempersiapkan dari kelas bawah itu anak akan terbiasa nanti di kelas 5. Jadi pada saat AMBK itu anak-anak sudah siap. Mungkin itu yang bisa kita lakukan ya. Terima kasih, itu saja Bu Nurul. Iya betul Pak. Harus ya. Jadi anu dikesak-kesak ulah guru kelas 5 gitu. Curhat ini mah. Enggak, saya enggak Tunggu ngajak guru kelas curhat. 1. Ya, jadi memang harus berkelanjutan dari mulai anak mulai masuk sekolah itu harus mulai dibiasakan. Ya, iya betul. Terima kasih. Ya, ya, Ibu sedikit menanggapi yang tadi ya terkait literasi sains. Setelah saya baca berapa yang ternyata ada literasi sains itu ada di AKM, tapi versi ininya versi Kementerian Agama namanya AKMI. Nah, di sana yang diukur adalah ada 3, kalau ANBK ada 2, literasi membaca sama numerasi. Kalau yang literasi sains itu ada di AKMI di Madrasah Ibtidaiyah gitu. Ya. Itu Ibu Ika ya yang tadi ditanyakan, Pak Cenggi sudah menemukan jawabannya dari data yang sudah ditampilkan. Terima kasih pencerahannya. Tadi datanya sudah dikirim ya Bu ya? Siap, sudah Japrian Bu Nurul kirim data. Siap, super sekali. Baik, rekan-rekan semuanya, sesi kedua sudah selesai. Terima kasih kepada Bapak dosen, kepada rekan-rekan kelompok 2 luar biasa, kepada yang sudah bertanya dan memberikan tanggapan luar biasa sekali. Mudah-mudahan tidak puas sehingga kami terus belajar dan belajar. Sedikit informasi, setelah selesai kuliah ini jangan dulu pada live group ya, karena ada sedikit informasi yang ingin disampaikan. Langsung saja sesi ketiga yaitu penguatan oleh Bapak dosen kepada Bapak dosen Zainal, dipersilakan. Oke, terima kasih. Saya apresiasi diskusinya sangat menarik. Kenapa demikian? Karena memang juga berkenaan dengan hajat hidup orang banyak, di mana hajat hidup itu adalah aktivitas Bapak Ibu sehari-hari. Jadi kalau tadi ada yang curhat ya emang wajar. Justru di forum seperti ini harus curhat. Jadi kalau curhatnya di forum ini kan lebih ilmiah Bapak Ibu, karena kita bisa juga share ya, berbagi pengalaman dan sebagainya itu seperti. Saya udah 3 kali terlempar ini sebetulnya, makanya tadi saya konfirmasi pertanyaan tuh, pertanyaan yang mana ya, karena saya kelempar 3 kali kelempar saya. Kalau Bapak Ibu perhatikan saya kelempar lagi. Ya, Duh, ini gimana ya, dan saya punya kebiasaan untuk mengetik pertanyaan Bapak Ibu. Tadi ada yang pertanyaannya apa ya, saya nggak tahu, tiba-tiba udah ganti pertanyaannya. Aduh gitu. Jadi mohon maaf kalau ada yang kelewat, barangkali juga sudah dijawab oleh Bapak Ibu. Jadi memang tadi ya saya terlempar beberapa kali nih. Barusan juga terlempar lagi. Aduh, apa sengaja dilempar supaya nggak ada pertanyaan? Kayaknya ada. Ya enggak dong Pak. Dapetin pinan data dari mana-mana sampai berantakan. Ada yang dari AKMI, ada yang dari ANBK. Kayaknya ada yang konspirasi gitu loh. Terus Pak Jenderal jangan nanya, ya Allah, Pak Jenderal jangan nanya gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi gini, saya buka aja lagi. Bapak Ibu, saya harus fokus ke pertama dulu. Saya apresiasi data
atau background daripada tulisan. Saya sampai harus buka Microsoft Word karena saya catatkan banyak sekali. Jadi apresiasi dari background atau latar belakang tulisan dari kelompok 2. Terima kasih. Kemudian juga banyak data kuantitatif ya di sana dengan berbagai sumber. Saya harus berikan 2 jempol dulu nih untuk kelompok ini, kelompok 2. Good job. 2 hari begadang. Oh gitu. 2 hari Pak begadang. Ya Allah, Oh, nyari syukurlah. sana sini, tanya dosen sini, tanya dosen sana. Aduh, buyung. Oke ya, cuman ya tadi seperti yang dikatakan, tidak ada gading yang tak retak. Dan tugas saya sebagai dosen menemukan yang retak-retak tadi Pak Cengli. Menemukan yang retak-retak. Yang jelas Bapak Ibu kan ditugaskan membuat PPT. Kalau kita lihat PPT kan PowerPoint, artinya poin yang diberikan kekuatan. Saya kira beberapa teman ya atau di sini sudah lihat, duh iya mah Pak Cengli, Bu Nurul, iya mah lain PPT atau paragraf pindahkeun ka dia. Ya, betul Pak. Kalau kecil tulisannya. Cuman yang lain pada nggak berani ngomong gitu loh. Yang kayak dia, kayaknya nggak berani ngomong nggak yang lain. kebaca, Pak. Iya, kayaknya nggak berani ngomong. Dalam hati Sugan Pajinal yang ngomong gitu. Kalau saya sih pasti akan bicara, Bapak. Terus terang. Betul. Betul, Bapak. Saya akan bicara. Ini kan bukan PowerPoint. Tapi rasa-rasanya memang kelompok 2 ingin menyampaikan secara utuh. Nah, itu ya masalahnya. Itu ya, sepertinya akan seperti itu. Nah, oleh sebab itu bisa saja misalkan begini. Ini juga pembelajaran untuk kelompok berikutnya. Pak, saya buat PowerPoint-nya, tapi saya juga menyertakan file penjelasnya. Boleh seperti itu, boleh. Jauh lebih elok seperti itu, Pak. Jadi file lengkapnya Word, misalkannya Bapak bentuk dalam Word, kemudian Bapak buat PPT-nya. Karena saya nggak bisa bilang bahwa ini PPT. Kalau ada di Sempro langsung suruh pulang ini penguji. Nah, kayak ini S2 kayak gimana? Loh, nih ya. Jadi tolonglah, ya udah bagus materinya sudah baik, cuman memang tadi bukan paragraf ini paragraf benar-benar blok dipindahin ya. Ada kalimat lebih lanjut dan sebagainya. Aduh nih, berat. Jadi bolehlah nanti kalau perbaikan kelompok 2 buat 2 file lah. Satu file PowerPoint, satu file lagi adalah tulisan yang menjelaskan dari awal sampai akhir. Itu boleh seperti itu. Siap. Itu ya, itu masukan kelompok 2 jelas. Juga masukan buat kelompok berikutnya ya, kalau memang mau seperti itu. Karena kan kita khawatir takut Pak kalau nggak disampaikan di sini malah nggak kebaca kan gitu kan. Takut ngejelasinnya nggak bisa. Makanya saya kalau ngajar ya di S1 terutama kalau di S1 saya bilang begitu, anak-anak kalian Anda bawa PowerPoint tapi sambil baca lembarannya penjelas itu nggak jadi masalah. Dibandingkan harus di PowerPoint itu lengkap sekali kayak tadi kayak tulisan, itu tidak boleh. Yang berikutnya memang ada beberapa ya kalau dikritisi dari segi tulisan itu seperti jangan juga menggunakan kata tunjuk Bapak Ibu di atas, di samping, di bawah ini dan sebagainya ya. Kalau nanti nulis di proposal juga itu tolong diperhatikan. Yang berikutnya saya itu dulu ya, saya ngomongin hasil karya kelompok 2 dulu deh sebelum masuk ke diskusi karena banyak nih. Bapak Ibu ketika mengambil sumber, saya tadi lihat di PPT-nya itu ada 2 sumber. Sumber pertama yang berkaitan ya, itu hasil PISA OECD tahun 2022 dengan hasil 2019 di 2018, Pak. Iya, tapi tertulis 2019 di situ ya. Artinya ada 2 edisi yang berbeda. Nah, bagaimana kalau kayak begitu? Apabila ini temuannya ya Bapak Ibu. Iya, apabila itu tidak berbeda jauh misalkan, atau tidak saling mengkomparasi satu sama lain, itu Bapak Ibu boleh ambil dua-duanya. Tetapi kalau sebagai sumber yang up to date, maka Bapak Ibu harus mengambil sumber yang terbaru. Gitu. Kecuali untuk komparasi misalkan tahun 2019, 2018
hasil Indonesia sekian, di tahun 2022 sekian, itu kan pasti ada 2 data yang mendukung kalimat tersebut. Ya, jadi itu seperti itu. Yang berikutnya yang kelima adalah, dan juga menarik adanya gap penelitian yang disampaikan oleh kelompok. Ya, gap penelitian. Coba ditampilkan dulu Bu, siapa yang share screen tadi? Diulangi Bu, silakan. Baik, Pak. Nah. Share screen lagi Bu. Yang share screen siapa? Lagi proses Pak Salman yang share. Oh. Lagi proses. Baik ini. Oh, langsung dari kanvanya keluarin. Nah ya, dari sini dibesarkan Pak, di full screen. Iya, gimana nih? Ini nggak di-download dulu apa bentuk? Oh, spesial dulu. Iya, ini gap penelitian. Ada lagi tadi satu lagi ya. Kalau di sini Bapak Ibu, ini kan Bapak Ibu bisa belajar dari sini sebetulnya. Belajarnya apa? Belajar tema tesis. Karena ada rekomendasi penelitian. Kalau Bapak Ibu lihat di beberapa artikel jurnal, itu ada beberapa yang mencantumkan rekomendasi penelitian. Kemudian kalau Bapak lihat dari hasil karya ilmiah ya, mau skripsi, tesis, mau disertasi, terutama di tesis dan disertasi, itu di bab 5 itu ada rekomendasi. Salah satu rekomendasinya adalah rekomendasi penelitian yang berkenaan atau berkaitan dengan penelitian yang telah dia lakukan, gitu loh. Ya, di sini berarti apa? Di sini Bapak Ibu bisa jadi temuan topik yang akan diangkat sebagai tesis penelitian. Artinya apa di sini? Contoh saya pertama, ada di integrasi kurikulum, ada rekomendasi penelitiannya apa? Pengembangan dan validasi melalui kurikulum terintegrasi sains dan matematika. Ini bisa Memang kita buatkan menjadi R&D. Bagaimana kita membuat kurikulum terintegrasi sains dan matematika di sekolah dasar. Pak, kalau kayak gitu kan terlalu luas kalau kurikulum terintegrasi. Kita kecilkan skupnya dalam mata pelajaran atau dalam materi pertemuan, dalam modul aja dan sebagainya. Atau perluasan dari ATP dan sebagainya bisa kita masukkan. Ya, kita membuat integrasi sains dan matematika. Nah, ini satu, ini kan bisa. Ini kan R&D misalnya. Pengembangan instrumen asesmen yang mengukur kemampuan lintas disiplin, karena ini rekomendasi penelitian, maka ini kan belum dilakukan. Menurut temuan ini sementara yang belum dilakukan. Penelitian tentang efektivitas berbagai model pelatihan guru, nah ini sudah ada nggak? Kalau bagi saya, kalau saya pribadi, kalau saya sebagai kepala sekolah, kan ini kan beberapa kepala sekolah. Beberapa saya tanya adalah beberapa kepala sekolah. Kalau kepala sekolah cocoknya yang ini, penelitian tentang efektivitas berbagai model pelatihan guru. Jadi sebagai pemangku kebijakan dia bisa nanti melihat seperti apa sih yang paling efektif dari berbagai pelatihan yang telah dilakukan oleh guru. Jadi ketika nanti saya buat program pelatihan atau MKKS atau forum kepala sekolah nanti membuat pelatihan akan membuat seperti apa? By riset, berdasarkan riset yang saya buat. Oh ternyata seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bisa Bu menjadi tema atau topik yang dirancang sebagai penelitian tesis kita. Gitu ya, dan seterusnya nih. Misalkan apa ya? Nah, ini kalau ini susah. Penelitian longitudinal itu kan penelitian yang jangka panjang, itu tidak mungkin dilakukan oleh mahasiswa. Kalau dilakukan oleh mahasiswa nggak lulus-lulus. Karena kalau kita melihat perspektif jangka panjang nggak mungkin ya, seperti dampak apa misalkan nih, dampak bagaimana sih kalau orang yang literasi sains dan numeriknya bagus, seperti apa nanti karirnya dan partisipasi sosialnya di masyarakat? Nggak mungkin Pak. Anak-anak kita sekarang baru kelas
5 SD nanti lihat karirnya dia kayak gimana kan butuh waktu kita lakukan. Jadi kita bisa pilah ya kira-kira mana yang memang punya potensi untuk tesis gitu ya. Pengembangan model pembelajaran interdisipliner yang melibatkan sains juga harus seperti ini. Bisa ada celah-celah yang bisa kita masuk sebagai rujukan atau tema tesis kita. Dilanjut Pak, coba tadi saya lihat. Tadinya sih memang dibuat untuk itu, Pak. Ada yang nyantumin riset gap-nya itu supaya Nah, ini seperti ini ya. Ya oke, nggak apa-apa. Nah, juga kita bisa lihat dari keterbatasan penelitian. Ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini bentuk literatur review-nya, maka kita bisa lihat dari keterbatasan penelitian. Yang menjadi keterbatasan penelitian itu yang kita lakukan. Itu Pak idenya Pak. Misalkan di sini tentang hubungan literasi numerasi dengan perkembangan pemikiran logis siswa dalam pendidikan matematik. Nah, dia kan menggunakan data sekunder. Karena menggunakan data sekunder, maka dia tidak menggunakan data primer. Nah, kita pakai data primer. Nanti itu bisa muncul pada kebaruan penelitian, novelty. Nah, di situ novelty-nya apa? Bahwa telah dilakukan penelitian dengan judul studi and literasi numerasi dan seterusnya. Nah, ya, tapi tadi kan karena memang dia literatur review kan datanya data sekunder. Nah, letaknya di kita menggunakan data primer. Itu posisi kita di situ ya, kebaruannya di situ. ya. Atau misalkan gini, mengembangkan materi pembelajaran berbasis STEM dengan integrasi teknologi meningkatkan literasi numerasi. Di sini ya. Di sini sampelnya ternyata satu sekolah. Nah, satu sekolah kita gunakan sekolah yang lebih banyak. Misalkan satu gugus, misalkan satu kecamatan. Pak, dananya besar, tapi kan kita punya kebaruan. Dengan konteks yang berbeda, misalkan nanti dengan swasta, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, komparasi akan seperti apa? Akan jauh lebih kuat dibandingkan dengan pada itu. Ya, ini bisa kita gunakan ya di seperti ini. Ya, sih analisis STEM nih, growing moral literasi skill terus STEM based on local wisdom. Ini kan kearifan lokal. Kecil di satu sekolah kita gunakan yang lebih luas sama Pak, seperti itu. Jadi keterbatasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu ini kita bisa tangkap sebagai peluang. Pun demikian rekomendasi dari peneliti terdahulu kita bisa tangkap sebagai peluang. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini menarik. Jadi sekaligus saya, walaupun saya bukan mengampu metodologi penelitian atau desain penelitian, tapi ini kan bisa juga menjadi alternatif dari Bapak Ibu untuk melihat. Jadi sekali mendayung, oh ini juga yang saya sampaikan ke bimbingan saya. Jadi kalau tugas perpana buat RMC ya, dan itu kedepannya dianggap atau diharapkan menjadi terusan daripada tesis, tapi seiringnya berjalan Bapak Ibu bertambah pengetahuan seperti hari ini. Oh iya ya, maka bisa jadi RMC yang Bapak Ibu gunakan sebagai tugas dari mata kuliah perpana bisa gugur karena bisa ada sesuatu yang lebih menarik ketika pembelajaran dan itu sudah terjadi Bapak Ibu di kakak tingkat Bapak Ibu. Bahkan kalau saya lihat hampir sebagian besar tidak menggunakan tugas akhir metode penelitian sebagai tesis mereka. Ya, karena tadi seiring berjalan banyak diskusi seperti ini muncul ide baru dan itu hal yang biasa dalam sebuah perkuliahan atau penyusunan tesis. Paham ya Bapak Ibu tentang ini? Ya. Ya Pak, mohon maaf. Cuma baru 5 yang ditampilkan literatur review-nya karena benar-benar udah mentok, baru baca satu-satu, balik lagi, oh ini Iya. terus. Mohon punten Bapak baru hanya bisa 5 yang di-review. Tadi targetnya 10, cuman karena keterbatasan waktu, ya referensi sana sini juga, waduh yang cocok gitu. Ini cuma dapat 5.
dari 10 itu yang dapat cuma 5. Gitu aja sih Pak. Iya Bapak Ibu. Saya ingat ketika saya S3, Pak Cengli, itu saya dimintanya berapa? 100. Mana open, nanti open not. Serius Bapak, saya ketemu ketika pertama dengan promotor, kira apa temanya begini, cari 100. Kalau belum buat kajian 100, jangan hubungin saya. Serius saya, serius. Ini serius, saya serius. Banyak kan Tibalah hari saya dapat 100. Iya, banyak kan yang tidak open access juga Pak, jadi balik Iya, lagi. itu kan ada caranya lah kayak gitu kan Pak. Ketika sampai 100 saya serahkan dengan bangga, tebalnya udah tebel ya 100 kan gitu. Lalu temu lagi, udah Pak udah 100, gimana Prof? Gini. Tambah lagi Pak Jenal 50. Nah. Saya 150 literatur review baru disetujui judulnya Pak. Masya Allah. Dan itu memang ya itu seperti itu, harus banyak baca, apalagi kan teknologi digital internet kekuatannya ya ketika 2017 atau 8 tahun ke belakang tidak seperti sekarang, masih lemot itu ya itulah seperti itu ya, harus kuat. Oke Bapak Ibu, itu ya, silakan di close. Ya baik Pak, izin di close ya Pak. Ya. Oke, berikutnya Bapak Ibu, pertanyaan tadi, waktu saya tinggal 20 menit lagi. Ini kayaknya sengaja nih ya, supaya nggak ada pertanyaan ini. Waktunya mepet sekali nih. Tubuh Ika ada senyum-senyum, kayaknya berhasil banget nih Bapak Jenal menjawab pertanyaan yang banyak. Tubuh itu udah berdoa, ya Allah, alhamdulillah terkabul ini. Kayaknya nggak ada pertanyaan. Karena banyak pertanyaan belum saya tanggapi. Aduh, keren nih kelompok 2 bisa memanipulasi saya ini. Saking pusingnya Pak ini ngelihat data sana sini saya bolak-balik aja ini. Oke lah. Saya bahas dikit-dikit Bapak Ibu, waktunya terbatas. Kalau kita lihat ANBK kan singkatan dari apa? Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Jelas dari kata di sini kan ada kata asesmen. Berarti kan artinya apa? Untuk sistemnya untuk bagaimana memetakan secara nasional dengan berbasis komputer. Kenapa harus komputer basisnya? Ya karena cepat. Kalau bentuknya paper test seperti yang sudah-sudah, maka itu punya peluang banyak. Satu, lama. Kedua, manipulasinya jelas akan jauh lebih tinggi. Makanya diluncurkan namanya sistemnya ANBK. Jelas ini fungsinya untuk pemetaan. Nah, masalahnya di kita itu, masyarakat kita Indonesia, terutama, itu tidak mau dianggap sebagai orang yang dalam tanda kutip punya predikat rendah. Pasti itu, dan itu sangat wajar. Maka pemerintah menggunakan berbagai cara bagaimana minimalisir kemungkinan dalam tanda kutip curang. Saya harus sampaikan apa adanya nih yang dilakukan oleh sekolah. Iya dong, karena sepintar-pintar apapun perangkat teknologi ketika muncul peluang untuk mencurangi supaya nilainya naik, kan nilai naik itu kan gengsi sekolah Bapak Ibu. Gengsi sekolah, gengsi apalagi, gengsi gugus. Betul. Gengsi pengawas pembina, lalu gengsi kabit, kadis, dan seterusnya panjang. Daya jual ke masyarakat. Nah, gitu itu kan bisa. Nah, oleh sebab itulah maka muncullah metode yang disebut dengan random sampling. Untuk apa tadi Bapak Ibu tidak bisa mengirimkan data peserta sesuai keinginan Bapak Ibu? Karena kalau sesuai keinginan Bapak Ibu, maka otomatis sekolah akan menyertakan murid yang dalam tanda kutip top level, kelas atas untuk mengikuti ANBK. Jadi kalau saya lihat, karena kan ponakan-ponakan saya pernah ikut ANBK, oh alhamdulillah, ikut ANBK terpilih oleh sekolah, bahasanya terpilih oleh sekolah. Saya ketawa aja, terpilih oleh sekolah. Karena kan dianggap orang-orang atau siswa yang mengikuti itu orang pilihan.
Iya kan? Nah, lama-lama muncul, kenapa sih itu juga ikut gitu kan? Yang dalam tanda kutip punya kualitas di bawahnya. Nah, itulah kenapa munculnya random. Dan itu sengaja dilakukan supaya benar-benar pemetaannya itu dilakukan secara transparan dan kayak nah, sekarang bagaimana caranya kita menyikapi bahwa udah kepala yang itu kan tidak bisa kita pilih dong. Orang yang bisa ikut AMK kan tidak bisa kita pilih. Ya, terus strateginya berarti ya strateginya tadi seperti yang dikatakan oleh Pak tadi itu tadi pembelajaran yang harus pertimbangkan pada AMK sepakat ya harus mempertimbangkan indikator. Jadi sudah tadi kata Pak Salman disampaikan ya kalau nggak salah Pak Salman menyampaikan. Jadi sudah guru-guru sudah mulai mengetahui nih, oh kira-kira AMBK itu soalnya seperti ini. Berarti ketika kita mempelajari, memberikan pembelajaran harus mempertimbangkan indikator pada AMBK. Yang berikutnya untuk mengantisipasi random sampling, maka kita mau tidak mau harus melakukan pembelajaran tuntas. Pembelajaran tuntas. Apa sih? Kalau dulu istilahnya apa, Bu? Saya lupa ya. Apa ya? Saya lupa. Tiba-tiba ngeblank. Pembelajaran tuntas itu apa? Mastery learning, Pak. Ah? Mastery learning bukan, Pak? Master learning. Ya, mastery learning bukan. Bukan, lupa. Nah, jadi artinya apa? Kita tidak boleh setengah tangan dalam pembelajaran. Dan juga kita harus meningkatkan rata. Ini rata yang real ya. Apa sih Pak maksud rata yang real? Seperti ini misalkan, saya sederhana memberikan analogi pada Bapak Ibu. Misal kita ngajar matematika, lalu kita mengadakan ulangan harian. Kan dinilai itu, ya. Rata-ratanya ternyata di ulangan kita dapat nilai 4,0. Nah, rata-rata itu gabungan antara siswa yang top dengan siswa yang low. Kan gitu digabung. Jadi Bapak Ibu jangan terkecoh, oh alhamdulillah ulangan saya ada nilai 100. Jangan itu, tapi lihat juga yang low-nya berapa banyak. Pembelajarannya itu harus meningkatkan yang low. Jadi jangan indikatornya, jangan lihat nilai terbesar. Indikatornya terbalik, lihat nilai terkecil. Ketika ulangan pertama nilai terkecilnya ternyata 20, 20. Ulangan kedua nilai terkecilnya 30, naik berarti. Supaya apa? Bisa jadi punya kemungkinan, terutama guru kelas 5 yang curhat ini, punya kemungkinan siswa tersebut ikut dalam sampel AMBK. Ya dong, kan begitu. Kita nggak tahu siapa yang ikut. Tapi kalau kita rata-rata rendahnya naik, nah itu bagus. Kita punya target di ulangan ke-6, ke-7 tidak ada lagi siswa yang mendapatkan nilai di bawah 50. Gitu. Bisa menggunakan teman sejawat, kelompok terbimbing dan sebagainya. Itu mau tidak mau, Bapak Ibu. Dilakukan hal seperti itu supaya tadi kita mengantisipasi bahwa random sampling yang dilakukan oleh pemerintah. Dan saya termasuk orang yang setuju AMBK itu dilakukan. Kenapa demikian? Pemetaan, Bapak Ibu. Pemetaan itu kan banyak. Pemetaan itu bisa melihat mengukur kinerja Bapak Ibu sebagai guru. Pemetaan itu bisa melihat sejauh mana misalkan sarana dan prasarana. Oh, mungkin saja nilainya itu rendah bukan karena kemampuan, tapi keterampilan penggunaan komputernya. Kan bisa seperti itu. Oleh sebab tadi dikatakan tadi harus ada pendampingan, pembiasaan siswa menggunakan komputer untuk ANBK dan sebagainya, ada simulasi dan seterusnya. Ya seperti itu. 10 menit lagi. Nah, Bapak Ibu berikutnya, kalau bagaimana Pak kita jangan ngomong ANBK terlalu jauh. Bagaimana kalau siswanya malas baca?
tidak bisa ngitung. Tadi ada yang bilang kemampuan anak dalam literasi numerik rendah, kata Bu Yola, ngitung aja belum bisa. Bagaimana solusi pemerintah? Bagaimana dengan perubahan kurikulum? Kalau Bapak Ibu lihat tadi dari hasil daripada PISA, itu kan ada beberapa temuan bahwa nilainya di atas 60% siswa kita itu belum pada level 2. Bahkan kalau kita lihat baca, nanti akan saya share ya hasil PISA ke Pak Riki. Pak Rikinya mana nih, hilang Riki. Oh, ada nih Pak Riki. Nanti akan saya share hasil PISA termasuk hasil PISA UTU dengan hasil PISA Indonesia. Nanti kita bisa baca bahwa ternyata tadi sangat sedikit orang yang ikut dalam PISA itu berhasil pada level 5 dan 6. Sangat jauh kalau dibandingkan dengan Singapura ya, tetangga kita. Singapura itu menduduki urutan pertama, Bapak Ibu. Baik dari sekolah literasi maupun numerik. Artinya memang tingkatnya jauh lebih baik dibandingkan kita. Jadi punya pengalaman ketika saya ke Singapura, kemudian saya main ke kalau di kita mah ikipnya ya di sana. Kemudian berkata bahwa Pak, kalau di sini calon guru itu diujinya langsung oleh menteri. Kata dosennya di sana ya, ketika saya ke NCU sana. Kemudian saya berpikir ya wajar lah negara cuma sekian ribu orang yang uji menteri. Itu artinya apa? Itu seriusan Bapak Ibu. Jadi seseorang guru dinyatakan lulus sebagai guru, itu harus diujinya langsung one by one dengan menteri. Bayangkan ya, kalau kita boro-boro Pak. Kepala dinas juga Pak Adi nggak mau menguji one by one meluluskan itu sebagai guru. Tapi di sana, iya Bapak Ibu, itu bukti bahwa mereka serius dalam menyiapkan seorang guru sebagai orang yang punya sumber daya yang memang sangat diandalkan dalam pendidikan. Itu menunjukkan keseriusan pemerintah Singapura mencetak seorang guru. Itu saya sampai kaget, betul Pak? Saya tanya, betul Pak? Jadi ketika dinyatakan lulus di sini, itu tidak bisa menjadi guru. Harus diuji dulu oleh kementerian. Wawancara langsung dengan menteri. Luar biasa. Dan ketika waktu saya ke sana itu sangat jauh. IKIP saya bandingkan IKIP Jakarta, UNJ, dan dengan IKIP Bandung, dengan jauh di sana. Oh, jauh banget fasilitas dan sebagainya itu sangat jauh sekali. Itu sudah melihat saja udah kelihatan perbandingan kelas kita sangat jauh sekali. Dan ini hal yang disiplin waktu itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi ketika rombongan kami itu belum nyampe di sana, itu ada misalkan nih kita pertemuan jam 9 pagi ya. Itu kan sebagian orang Indonesia kan nggak boleh lihat toilet. Datang lihat toilet pasti ke toilet dulu. Termasuk saya. Sebagian rombongan kita itu di WJ itu waktu itu ke toilet dulu. Tetapi mereka walaupun orangnya belum ada atau cuma 5 orang waktu itu, langsung mulai presentasi. Kalau kita kan tamu dulu, tamunya belum datang. Kalau mereka agak mulai aja waktu itu yang ada mungkin 6 orang yang belum masuk ke ruangan diskusi gitu. Mulai aja udah. Nggak peduli profesornya masih ke belakang ke toilet dulu, mulai jebret. Kita punya banyak pembelajaran bagaimana mereka disiplin terhadap tamu. Walaupun tamu itu tamu di negara lain. Gitu. Jadi kita yang harus melakukan adaptasi dengan perubahan itu. Itu pembelajaran yang luar biasa bagi kita. Kalau kita mah kagak, pejabat datang, dimulai acara. Walaupun molor 1 jam. Itu kan kita kan kayak begitu. Kalau di sana mah enggak. Anda terlambat, ya kami sudah mulai karena kami sudah punya agenda berikutnya pada jam sekian. Itu yang luar biasa, yang tidak bisa belum bisa kita lakukan di negara kita. Itu ya Bapak Ibu. Kita Mas ya. Gitu. Jadi bagaimana dengan perubahan kurikulum Bapak Ibu? Karena saya juga mengampu mata kuliah pengembangan kurikulum. Kurikulum itu memang harus berubah. Jadi kita tidak bisa memberikan penilaian bahwa ini gara-gara kurikulum berubah nih. Berarti karena kurikulum berubah jadi kita repot ANBK-nya atau kita repot pembelajaran dan sebagainya. Perubahan kurikulum itu sesuatu yang sangat wajar.
Di negara-negara Eropa, Eropa Timur dan lain sebagainya itu punya waktu jeda perubahan kurikulum hampir sama sebetulnya dengan negara kita, Bapak Ibu. Kisaran 10 tahun. 10 tahun itu berubah. Sama dengan negara. Kalau Bapak Ibu Bobi dan sebagainya pelajari itu sama. Berarti apa yang dilakukan oleh negara kita itu sebenarnya sudah punya standar yang sama dengan mereka. Yang tidak siap itu kita, pelakunya, gurunya belum siap. Saya harus sampaikan ya, gurunya belum siap. Pemerintah daerah juga belum siap. Jadi ketika ada kurikulum yang baru, saya pernah mengikuti sosialisasi kurikulum ya. Ketika kurikulum 2013 ya, itu saya ikut sosialisasi. Kami makan di sebuah hotel. Acara belum dimulai, kita makan jadi sama fasilitator makan. Itu narasumbernya bilang begini, nah ini kerjaan kita nih. Kurikulum belum selesai, kita udah selesai yang baru. Coba Anda bayangkan, trainernya aja, pematihnya ngomong kayak begitu. Jadi secara mentality, kita akan seperti itu. Saya ketawa, ya Allah ini gimana. Pesertanya, trainernya aja sebelum masuk ke ruangan sudah bicara kayak begitu. Ya, itulah yang terjadi ya, karena perubahan itu kan harus kita sikapi dengan perubahan lagi. Kita tidak bisa menggunakan kurikulum 1984 kita pakai buat sekarang, tidak bisa. Kurikulum 13 kita pakai sekarang juga tidak bisa. Jadi perubahan kurikulum itu sesuatu yang wajar. Yang penting adaptasinya itu cepat. Dan sebagai catatan singkat saja, ketika ada pelatihan implementasi kebijakan kurikulum ataupun apapun namanya, tolong kepala sekolah, ini saya aman nih karena baru kepala sekolah, yang ikut itu adalah yang punya kompeten, bukan yang mau doang. Karena kan itu ada apa ya? Ada diseminasi bagaimana teman kita yang diutus sebagai perwakilan sekolah mampu melakukan diseminasi, menyampaikan hasil. Saya terus terang saja, saya sedih dan miris ya, ketika diutus teman gitu, ikut kurikulum ke siapapun di satu sekolah. Ketika tanya pulang, gimana hasilnya? Nah, gitulah hasilnya kira-kira. Ah, coba kumaha eta, belum ngapa-ngapain. Dan itu kan banyak terjadi. Jadi sekali lagi saya amanat Bapak Ibu yang punya kepala sekolah, jadi kepala sekolah ketika ada segitu. Atau kalaupun memang harus kepala sekolah yang hadir, kepala sekolah saja. Ya, supaya apa? Penyampaiannya juga harus baik dan sebagainya. Ya, tuh jadi kurikulum, masalah kurikulum. Nah, Bapak Ibu, ANBK dan PISA itu sesuatu yang yang beda, jelas pasti berbeda Bapak Ibu. Jadi kalau tadi ANBK itu ada pemetaan, bisa ukur karakter, kualitas pembelajaran itu sekolah yang pakai suling jar gitu ya. Berarti kalau PISA kan survei Bapak Ibu. Survei. Karena dia sifatnya survei, berarti apa? Tidak semua sekolah diikut sertakan. Ya, tidak semua sekolah diikut sertakan. Jadi saya meyakini mungkin saja beberapa rekan-rekan di sini belum pernah, pertanyaan saya kemarin ya, belum pernah menjadi sampel OSCD. Belum pernah jadi sampel. Tapi kalau ANBK kan sesuatu yang lain. Karena sifatnya pemetaan, maka dilakukan di semua sekolah. Bahkan Kementerian Agama, tadi kata Pak Cengli, ada Pak ANBK-nya gitu ya, dengan versi yang lain. Supaya apa? Pemetaannya menyeluruh. Tidak hanya satuan pendidikan yang di bawah Dikbasmen, juga satuan pendidikan yang berada di bawah Kementerian Agama. Nah, kembali tadi, karena PISA sifatnya survei, maka tidak semua sekolah. Kenapa 15 tahun? 15 tahun kan bukan anak SD gitu ya. Tadi kan ada pertanyaan seperti itu. Nah, itu ada Bapak Ibu di bagian result PISA kenapa mengambil 15 tahun sebagai sampel. Ya, tidak siswa SD. Pak, kalau begitu kan kalau 15 tahun maka agak ada Pak siswa SD yang 15 tahun. Tapi kan Bapak Ibu harus lihat sejarah. Mereka 15 tahun itu kan berarti 10 tahun dulu. 11 tahun dulu baru 15 tahun. Nggak mungkin langsung 15 tahun lahir.
Mohon Artinya, izin Pak Dokter, iya dong. Ya, waktunya tinggal 1 menit lagi. aduh, Mohon bener maaf. nih. Sukses kelompok 2 buat saya nggak ngasih soal. Hah? Lanjutkan kelompok 3. Ya sedikit ya lagi lah ya Allah. Artinya apa? Kita jangan lihat ANBK bukan tanggung jawab ANBK sorry. PISA bukan tanggung jawab kita karena kan 15 tahun itu bukan usia sekolah dasar. Tapi apa yang terjadi ditanam pada usia 15 tahun ketika dia SMP kelas 3 atau ketika dia SMA kelas 1, ingat ya 60%, 51% siswa di Indonesia yang terkena sampel pada PISA itu siswa kelas 1 SMA. 48% kelas 3 SMP. Tapi mereka SMA, mereka SMP itu berawal dari SD yang diajar oleh kita. Mungkin itu ya kalimat penutupnya. Sekali lagi terima kasih sudah membuat saya terpukau dan saya sudah menyiapkan soal yang tidak terpakai. Dipakainya minggu depan. Terima kasih sudah 11.30. Silakan kepada tim penyaji untuk menutup. Bisa tidur. Baik, terima kasih kepada Alhamdulillah. Bapak dosen, luar biasa sekali pada rekan-rekan. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dipoto dulu Bapak Ibu. Mangga sama Foto PJ. biasakan dipoto sebagai Siap-siap daftar absen. dipoto Ibu dan Bapak. Persiapkan senyuman yang indah dan bahagia menjelang hari Lebaran. Siap, 1, 2, 3. Jempolnya mana jempolnya? Jempolnya 1, 2, Semangat. 3. Oke. Sudah Pak. Sudah Pak. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Sama-sama, Mohon maaf. terima kasih Pak Terima kasih Dr. Dina. banyak Kelompok Bapak. Mohon maaf lahir batin. Bapak Ibu. Sami Bapak. Bapak. Lebaran Soal Pak hari ini ya Pak. Nggak ada soal Pak.